Kita sering banget kan berdebat tentang apa yang kita ketahui, apa yang benar, apa yang salah. Tapi, gimana kalau ada sebuah cara untuk mengetahui sesuatu yang melampaui logika dan bukti-bukti fisik? Hari ini kita akan menempuh sebuah perjalanan yang agak berbeda menuju sebuah pengetahuan yang lebih dalam yang disebut marifat atau pengetahuan hakiki. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar yang mungkin pernah muncul di benak Anda. Gimana sih saya bisa tahu kalau sesuatu itu beneran nyata? Percaya atau enggak, pertanyaan sederhana ini udah jadi mesin penggerak peradaban kita selama ribuan tahun loh. Dari para filsuf kuno sampai ilmuwan modern, semuanya bergulat dengan pertanyaan ini. Inilah inti dari pencarian kita. Oke, jadi mari kita mulai dari awal. Kita akan coba telusuri jejak sejarah, gimana sih manusia itu mencari kebenaran. Ini tuh semacam kisah epik tentang evolusi cara berpikir kita. Perjalanan ini bisa kita runut mulai dari zaman mitos, di mana jawaban atas semua misteri alam, ya dongeng dan kepercayaan. Terus muncullah lompatan besar ke zaman logos di Yunani kuno. Para filsuf kayak Thales mulai mikir, tunggu dulu, alam semesta ini pasti bekerja berdasarkan prinsip yang bisa dipahami akal, bukan cuma cerita dewa-dewi. Puncaknya tentu saja zaman pencerahan, di mana akal dan sains modern jadi primadona utama dalam pencarian kebenaran. Nah, dari pencarian panjang ini, filsafat barat itu ngasih kita dua jalan tol utama menuju pengetahuan. Dua pendekatan yang, sadar atau enggak, masih sangat mendominasi cara kita berpikir sampai detik ini. Disinilah kita ketemu persimpangan yang besar banget. Di satu sisi ada kaum rasionalis. Mereka percaya kalau kebenaran sejati itu cuma bisa ditemukan lewat akal, lewat pemikiran yang logis. Di sisi lain ada kaum empiris. Mereka bilang, nggak bisa gitu dong, pengetahuan itu cuma datang dari apa yang bisa kita lihat, kita dengar, kita sentuh. Jadi pertanyaannya, akal atau pengalaman? Kalau ngomongin rasionalisme, kita harus kenal sama ikonnya. René Descartes, dia ini bapak filsafat modern. Dalam usahanya meragukan segalanya, dia nemuin satu hal yang nggak mungkin salah, yaitu fakta bahwa dia sedang berpikir. Dari situlah muncul kutipan legendarisnya, cogito ergo sum. Inilah batu fondasi pengetahuannya, sebuah kebenaran yang dia temukan murni lewat akal, tanpa butuh bukti apapun dari dunia luar. Terus, di seberang jalan, ada John Locke dari kubu empirisme. Dia punya gagasan yang gak kalah keren, tabula rasa. Katanya, pikiran manusia pas lahir itu kayak kertas kosong. Pengalaman indrawi kitalah yang kemudian menuliskan berbagai macam pengetahuan di atas kertas itu. Jadi menurut dia, gak ada tuh yang namanya ide bawaan. Semua yang kita tahu ya hasil dari interaksi kita sama dunia. Oke, sejauh ini kita lihat pilihannya cuma dua, akal atau pengalaman. Tapi, gimana kalau ternyata ada jalan ketiga? Sebuah jalur yang sering banget terlewatkan dalam diskusi ala barat. Sekarang, kita akan berbelok ke sebuah jalan pengetahuan yang sumbernya datang dari dalam diri. Dalam tradisi pemikiran Islam, peta pengetahuannya itu dibagi jadi tiga. Pertama ada yang namanya bayani, ini pengetahuan yang sumbernya dari teks suci atau wahyu. Kedua, ada burhani, yang ngandelin akal dan logika, mirip banget sama tradisi filsafat rasional. Dan yang ketiga, nah ini yang jadi fokus kita, namanya irfani. Ini adalah pengetahuan yang didapat lewat intuisi, penyingkapan, dan pengalaman batin. Inilah jalan ketiga kita. Jalan irfani inilah yang membawa kita pada sebuah konsep inti yang luar biasa, ma'rifat. Jadi, apa sih sebenarnya pengetahuan jenis ini? Yuk, kita coba bedah lebih dalam. Disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Ma'rifat itu bukan pengetahuan tentang sesuatu, tapi pengetahuan langsung akan sesuatu. Ini bukan sesuatu yang kamu baca di buku atau kamu simpulkan pakai logika. Ini adalah sebuah penyingkapan atau kasyif, sebuah pengalaman rasa yang mencerahkan. Jadi pengetahuannya itu mendarat langsung di hati, bukan cuma jadi konsep di kepala. Terus buat apa sih pengetahuan kayak gini? Nah, bagi filsuf besar sekelas Al-Ghazali, tujuannya itu bukan cuma jadi pinter atau sekedar pencapaian intelektual. Mengenal Tuhan secara langsung atau ma'rifatullah adalah jalan satu-satunya menuju sa'ada, kebahagiaan sejati yang abadi. Itulah tujuan utamanya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mencapai pengetahuan iluminatif ini? Ternyata ini bukan soal belajar di kelas atau ngumpulin SKS. Ini adalah sebuah perjalanan transformasi diri yang sangat mendalam. Ternyata jalannya itu punya 3 tahap utama. Perjalanan ini dimulai dengan tasfiyat al-nafs,
Atau gampangnya, penjernihan jiwa. Semacam bersih-bersih hati dari penghalang kayak keserakahan, iri, atau dendam. Kemudian, ini dilanjutkan dengan latihan-latihan rohani atau disiplin spiritual yang konsisten. Tujuannya adalah untuk mencapai kondisi musyahada al-qalb, yaitu kondisi di mana hati kita jadi jernih kayak cermin, siap untuk menyaksikan dan menerima limpahan pengetahuan hakiki secara langsung. Sekarang, setelah kita menjelajahi berbagai jalan ini, kita sampai pada sebuah perenungan akhir. Sebenarnya, kebenaran itu sesuatu yang kita temukan di luar sana, atau sesuatu yang kita alami di dalam sini. Pada akhirnya, perbedaannya sangat fundamental. Rasionalisme dan empirisme itu mengajak kita mencari kebenaran di luar diri, entah itu lewat akal atau lewat indera. Sementara makrifat justru sebaliknya. Ini adalah sebuah perjalanan ke dalam. Kebenaran tertinggi itu nggak perlu dicari jauh-jauh, karena ia sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, cuma menunggu untuk disingkapkan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Bagi Anda pribadi, pengetahuan sejati itu apa sih? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda pikirkan secara logis, sesuatu yang bisa Anda buktikan dengan data dan fakta, atau jangan-jangan itu adalah sesuatu yang Anda rasakan dengan seluruh jiwa dan raga Anda? Jalan mana yang akan Anda tempuh?